Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami dalam wisata misteri. Pada kesempatan malam ini, tadinya kita mau eksplor sebuah mata air di wilayah Kampung Ranca Belut. Tapi karena berhubung ini hujan kayaknya, tadi pas ke lokasi sini berhubung hujan, jadi kita agak memungkinkan untuk ke lokasi tersebut. Soalnya suram juga kayaknya lokasinya kalau hujan mah. Takutnya ada apa-apa juga. Susah juga mau eksplornya juga kalau dikasih hujan gini mah. Paling kita mau berbincang-bincang kayaknya terkait banyak sekali suka ada yang nanyain soalnya permasalahan pesugihan. Paling kita berbincang-bincang mengenai pesugihan kayaknya. Jadi gini Ki, paling kita mulai kayaknya materi terkait pesugihan Ki. Itu teh kira-kira Ki pesugihan teh itu teh maknanya apa Ki? Jadi maksudnya pesugihan teh itu apa sebenarnya pesugihan itu teh? Pesugihan jenisnya apa dulu? Ya maksudnya gini kan banyak pelaku pesugihan. Buat yang awam kan itu teh pesugihan teh itu teh pekerjaan atau apa sebenarnya itu pesugihan? Bukan pekerjaan itu mah. Pesugihan itu adalah cara orang supaya cepat kaya. Ada juga kayak gitu. Pelaku pesugihan kebanyakan ya orang yang putus asa, yang nggak mau capek, yang ingin cepat kaya ya. Itulah makanya kebanyakan sering disebut juga pesugihan itu jalan pintas menuju kekayaan. Tapi itu biasanya Ki tempat-tempat pesugihan biasanya itu di tempat-tempat gimana Ki yang ada itu? Soalnya kan tempat-tempatnya juga kan pasti itu teh susah juga kan nyarinya gitu. Terkait tempat-tempat pesugihan banyak ya di seluruh Indonesia itu banyak. Ada yang di laut, ada yang di hutan, ada di gunung juga. Tergantung jenisnya apa. Juga kalau pelaku pesugihan itu juga biasanya tersangkanya sama kuncinya itu ngobrol dulu. Oh, ada ini dulu. Ya, ada negosiasi apa yang kalau mau pesugihan ke gunung atau ke hutan atau ke tempat daratan gitu ya. Si antara pelaku sama kuncinya itu ada negosiasi dulu, ngobrol dulu. Gimana nih, ada kecocokan nggak antara yang megang ini hutan, ada kecocokan nggak sama si pelaku gitu. Ditanya-tanya Jadi dulu. ada perjanjian dulu makanya. Ya, Itu teh biasanya Ki kalau pesugihan gitu yang paling banyak itu teh kan berhubungan dengan mistis pasti. pasti. Itu Kalau jenis-jenis itunya jinnya eta atau ini nih ke paranormal dulu dukun atau gimana itu? kalau Lewatnya gitu. Atau bahasanya kuncen atau iya, dukun gitu. iya. Kuncen. Kuncen biasanya Kalau kuncen. ya kan dukun sama kuncen itu emang sepaket 12 ya, ya itu emang sepaket. Jadi kalau pengen nyugih atau pengen cepet kaya ya pasti ke kuncen dulu, ngobrol dulu Tapi gitu. kan itu juga Ki makhluk-makhluknya juga pan itu pasti khususnya. Maksudnya jenis jinnya atau jin atau siluman itu tadi. Ya, Soalnya kan ya, kalau biasa yang bisa temuin di gunung atau kita eksplor kan paling itu mah kan yang biasa udah di situ menetap atau gimana. Tapi kalau untuk pesugihan ini kira-kira jinnya khusus atau gimana atau auranya gimana atau ada berhubungan dengan iblis juga atau gimana itu? ya intinya kategorinya gitu. Ya ini ya, kita menceritakan tentang pesugihan. Pesugihan itu kan menduakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya pasti berhubungannya dengan iblis, gak mungkin berhubungannya dengan jin aja gitu. Pasti berhubungannya dengan iblis. Juga kan kalau apa namanya? Si pelaku pesugihan itu kan juga ada syarat-syaratnya.
ada tata caranya, nggak bisa begitu kayak bisa ini. langsung ini prank langsung ininya. Saya ke simbahnya kayak ini, "Mbah, saya pengen kaya." Nggak bisa. "Oh ya bisa, siap." Nggak bisa kayak gitu. Jadi si tersangkanya juga ya pelaku pesugihan juga harus ikuti tata cara dulu, ritual Jadi dulu. nggak bisa sembarangan ya. Nggak bisa kayak gitu. Itu kalau kategori orang Ki, orang teh itu semuanya bisa atau kadang-kala ada yang harus energinya juga kuat. Kan orang teh karena di gunung kan auranya beda-beda, terus teh keterampilannya juga dina batinnya beda-beda. Iya. Terus teh ada kategori khusus sih kan kalau gitu. Ya pasti kalau orang itu ya pasti orang putus asa kan pasti itu mah. Iya. Tapi Kalau itu gimana gitu kategori orangnya yang bisa masuk ke itu? Kalau menurut saya kalau pengen pesugihan ya, orang yang bisa masuk pesugihan itu semua orang bisa ya, asal kita itu putus asa aja dulu gitu, gak punya iman aja dulu, gak usah yang penting orangnya putus asa, gak punya iman, ya udah bisa pesugihan kayak gitu aja. Itu menurut di gunung yang sering dijumpai, tapi kalau masalah pesugihan biasanya ke pesugihan apa sih? Yang banyak itu kan kadangkala ke ular, siluman ular atau kera, atau bisa babi juga kan sering dengar. Oh iya. Itu yang kebanyakan familiar gitu, yang Aki sering temuin gitu kasus gitu. Kira-kira kebanyakan yang mana? Kalau kasus pesugihan ya, gimana ya? Takutnya kan kalau kita menyebutkan tempatnya atau wilayahnya juga bingung ya, takut salah gitu. Jadi kita maksudnya gini Ki, kita kebanyakan kan yang kebanyakan itu ke jenis apa gitu? Oh, jenis yang siluman apa, kera atau ular, kan itu banyak kan itu banyak yang biasa familiar gitu, yang yang kebanyakan gitu, yang mujanya kemuja ke apa gitu ya. Kebanyakannya itu kalau kayak ke ular atau ke kera itu nggak kelihatan ya, beda sama yang ke tuyul atau ke babi ngepet itu bisa kelihatan. Jadi ke tuyul juga babi ngepet termasuk pesugihan sama? Iya, sama aja itu sesat. Sama itu juga sesat, itu mendoakan Allah Subhanahu wa taala sesat. Tuh, nah kalau ke babi ngepet kan beda ke tuyulnya, babi ngepet ya. sama ke tuyul. Kita lihat tuh, kita sebutin aja dulu beberapa jenis atau beberapa nama-nama yang sering terdengar pesugihan itu apa aja. Pertama, pesugihan tuyul. Kedua, pesugihan babi ngepet. Ketiga, pesugihan batu ular atau nyi blorong atau apalah semacam itu. Ada juga pesugihan buto ijo. Nah, itu buto ijo. Ada juga pesugihan pocong. Ada juga. Pocong ada. Biasa baru dengar pocong. Ada juga. Pocong juga ada. Kadang-kadang juga banyak sih. Ya, pocong gimana tuh? Soalnya pocong mah jarang. Jadi jarang dengar. Kalau pesugihan pocong itu emang jarang terjadi. Maksudnya itu tuh gimana ininya? Itu kan kalau ke babi ngepet kan biasanya jadi babi. Iya. Terus kalau ke tuyul kan biasanya miara tuyul kayak gitu. Iya. Kalau ke pocong itu gimana? Kalau ke pocong itu biasanya yang punya usaha besar kayak gitu. Maksudnya punya usaha besar? Jadi kayak punya rumah makan atau punya ritual atau punya apa gitu ya, baru biasanya pakai tali pocong. Tali pocong. Iya. Ya juga itu kan sama aja. Kalau itu kan juga ada timbal baliknya. Tapi itu bukan jimat. Bukan. Biasanya kayak jimatnya. Bukan. Biasanya. Kalau pesugihan tali pocong itu kayak narik. Juga kan kayak kalau penglaris gitu ya. Kayak penglaris. Emang kan semua pesugihan itu emang penglaris. Oh, penglaris. Iya. Ya kan kalau gini harus ada usahanya. Ya maksudnya kan gini, kalau penglaris kan itu apa, memang penglaris sebenarnya jimat kayak gitu, kayak isim. Biasanya kan kalau sugih ke contohnya
lebihnya ke tuyul. Kalau tuyul kan kita teh pasti kedengernya dengan kayak di film-film tawa ini, kita teh melewati dibawa malam-malam nih tuyul itu digendong katanya gitu kan, terus teh kita teh lewati rumah yang gede atau gimana, terus teh ya di ini disuruh tuyulnya ambil uang kan gitu. Iya. Kalau penglaris kan itu mah kayak ditanam, kalau kita dengar kayak gitu biasanya kan gitu, kalau penglaris. Kalau itu jimat ya, beda lagi sama Jimat, ya. Kan ada juga jimat penglaris, jimat penglaris. penari, ada juga pesugihan. Emang sama-sama itu juga Jadi sama-sama 11-12 juga 11-12. lingkungan itu Intinya sirik juga sama sirik. jadi nggak boleh kayaknya. Gak bisa mah gak boleh. Kayak yang jadi pertanyaan guys, kayak banyak yang nanya gitu teh, kalau babi ngepet itu teh emang real orangnya jadi babi atau itu teh ada siluman babinya gitu, karena kan di film-film mah kan gitu, jadi si orang teh berubah jadi babi terus Ya. ada yang nungguin lilin kan gitu biasanya, Hmm. atau ada jin babinya gitu. Jadi kan gini, Soalnya itu jadi perdebatan juga sih. terkait babi ngepet ya. Jadi gini, si pelaku pesugihan ini biasanya kan ada ritual dulu ya. Nah, hasil ritualnya itu dia itu dikasih jubah. Nah, si jubahnya itu yang dipakai sama dia, yang berubah jadi babinya itu emang dia gitu. Makanya dia itu dikasih jubah sama raja babinya. Oh, jadi ada ininya gitu. Oh, jadi berarti real gitu. Iya, real. Jadi yang jadi babi itu bukan siluman, Bukan. tapi dianya, Iya. tapi dikasih jubah. Iya. Makanya dia berubah jadi babi. Berarti emang bener teh. Iya. Ada yang nungguin lilinnya. Ada. Jadi pelakunya itu nggak Jadi cuma kalau satu. itu mah nggak sendiri berartinya. Biasanya gitu kan? Berdua biasanya. Jadi si yang satu jaga lilin, yang satunya lagi emang cari rumah-rumah yang bisa dia tarik uangnya. Yang besar mungkin. Itu konsekuensinya sih. Iya. Kalau ini tertangkap kan katanya babi mah suka ini gitu. Tapi emang hilang kita emang. Kan kalau lihat di TV mah dengan kalau babinya udah ini pasti kelihatan sama warga atau mau bahaya gitu ditiup lilin teh emang hilang teh benar gitu. Makanya yang jaga lilin itu harus jaga lilinnya biar nggak padam. Itu antara dua kategori. Kalau ditiup dia menghilang, kalau mati sendiri berarti dia yang apes. Oh apesnya gitu. Ya soalnya suka lihat kan di TV juga gitu. Cuman kan kalau di TV nggak tahu juga gitu kalau di TV. Kita kan TV kan biasanya ada settingan juga. Ya. Jadi kan di kejadian nyatanya ya pastilah real kita yang tahu gitu. Apalagi kan di gunung mengalami kebakaran juga. Iya. Terus merenang yang di tuyul juga kan kita kan ada kejadiannya salah dengar gitu. Tapi emang kalau tuyul kan biasanya kalau ambil uang teh, contoh kalau dari setepok uang teh biasanya nggak semua. Emang gitu sih. Jadi kenapa nggak semuanya gitu? Soalnya kan itu jadi aneh gitu. Ya. Atau nggak bisa gitu. Tuyul kecil gitu. Jadi setiap dia itu nggak bisa ngambil uang itu setumpuk, nggak bisa. Soalnya setan atau jin itu lebih suka yang ganjil atau yang genap. Ganjil itu dari angka 1, 3, 5 gitu. Jadi nggak bisa genap. Nggak bisa. Jadi teh pantangan gitu. Emang dianya sukanya kayak gitu. Kalau tuyul itu sih biasanya emang satu atau berombol gitu. Biasanya gitu kalau kerjanya satu. Itu kalau tuyul masuknya gimana itu tuh? Maksudnya gini, kalau masuk ke rumah-rumah itu kan biasanya masuknya tembus atau gimana itu? Kalau makhluk halus gitu, kayak gitu.
Oh, kalau jadi gini ya, kalau cara kerjanya gimana, Cara kerjanya gitu. gimana cara kerjanya si tuyul ngambil duit gitu ya? Iya, dari pertama kan di depan. Ya, Di tempatnya pasti merenan sama si yang punya majikan nanti merenan simpan gitu. Masuk gitu. iya iya Gimana kayak gitu? gitu. Masuk cara kerjanya. Jadi kan gini, si yang punya tuyulnya itu biasanya dari jauh-jauh hari juga sudah mensurvei atau melihat-lihat lokasi rumah yang mau dia unboxing ya. Nah, kalau dia serasa aman, nggak ada pagar atau apa, dia baru ngambil. Oh, jadi lihat dulu mainnya Iya, situasi. nggak Jadi bisa. nggak bisa langsung gini. Oh, kita teh jalan-jalan kita jadi Iya. teh gitu. Terus lihat rumah besar atau ini dia teh langsung masuk. Jadi Nggak kayak bisa, gitu ya. nggak bisa juga. Oh, bener. Jadi nanti dia juga nyurvei dulu apa ini bisa nggak gitu Strategi kan. dulu benernya biasa. Nggak bisa nih, baru diperintah gitu. Kan kalau tuyul itu bisa jadi kecil sebesar gini, bisa ada Tapi juga yang emang besar. maksudnya gitu. Berarti kan emang kecil tuyulnya. Iya. Maksudnya gimana tuh gimana? Kan tuyul teh kecil. Maksudnya bisa mengecil lagi Bisa. atau udah kembali ke majikan mah gede gitu. Jadi kalau kan kalau yang mau pesugihan tuyul itu bawa gendong tuyul ya. Jadi pas begitu dia mau kerja itu dia itu menyusut jadi kecil gitu, jadi biar dia tuh leluasa itu masuk ke dalamnya. Iya, jadi nanti kalau besar mah dia nggak terlalu leluasa kelihatan gitu. Jadi dia tuh paling kecil baru bisa masuk ke dalam gitu. Kalau dia udah keluar lagi besar lagi ya itu balik lagi kayak gitu. Tapi itu sih emang tuyul gitu jadi tahu gitu, bisa tahunya ibaratnya nyimpan uang di mana atau gimana gitu. Karena Atau kita tuh ada tanda juga dia tahu gitu maksudnya karena kan kayak ngendus gitu atau apa soalnya kan karena kan kadang-kala kan uang di rumah itu kan disimpannya di mana ya. tapi emang karena suka dekat hilang juga anehnya kan gitu. Iya. Terus saya dengar-dengar juga kalau kita muja ular yang pesugihan ular tuh gimana sih kira-kira yang tadi kita kan harus syaratnya ini memang biasanya syarat kalau unik itu apa sih Jadi pertamanya diminta apa gitu kan kalau butuh hijau diminta tumbal. Iya. Masalah tumbal kan Iya. Terus yang tuyul yang tadi ya akan kontrak mungkin gimana gitu. Terus kalau ular itu biasanya persyaratannya apa sih kalau ular? Kalau ular atau jin ular biasanya mereka nikah dulu sama si jin ini. Kalau dia sudah menikah sama jin ini, sama si ratu ular ini, mungkin kalau itu nggak kayak tuyul yang nggak nyari duit. Jadi lebih spesifiknya ke arah usaha. Kalau ular kayak gitu emang lebih ke usaha, jadi dia tuh nggak jadi kayak gini. Kalau di usaha ini kayak gini, dia itu usaha kecil-kecilan kayak dagang keripik nih kayak gitu. Nah dibantu sama si ratu ini supaya laris besar, jadi besar. Jadi barangnya itu habis terus-terusan, jadi terus habis gitu. Jadi selama dia nggak berpaling sama si ular itu. Tapi kan katanya sih suka dengar tuh kalau dilihat di film juga, emang dia teh harus melayani. Iya. Kayak berhubungan intim. Ada juga ya kayak gitu. Terus rutin atau itu kan itu. Ya ada malam-malam tertentu yang memang mereka itu harus disiapin kamar khusus untuk dia. Jadi kalau itu mah berarti kudu harus ada kamar khusus mana? Iya, ada kamar khusus biasanya. Tapi aneh juga nya kalau ada rumah besar terus ada suatu tempat jangan di ini gitu. Yang suka ada gitu. Iya. Apanya? Hah? Terus dengar-dengar Ki, kalau ini Ki, kriteria ini Ki ingin suka dengar gini.
Kalau yang pesugihan, yang nyugi, yang mulia, katanya kalau ngebangun teh nggak pernah beres. Jadi bangunan teh di sini ngebangun gak beres, di sana gak beres. Terus teh itu teh salah satu syarat atau gimana maksudnya? Ya jadi kayak gini, kalau salah satu pelaku pesugihan membangun tempat tapi kok gak beres-beres, tapi uangnya terus ngalir nih, duitnya Iya, kan ngalir gitu. Maksudnya itu teh, kayak gitu. maksudnya gimana gitu? Emang itu teh satu syarat atau gimana gitu? Soalnya kan gak beres. Kan kalau ini mah beresin we gitu. Soalnya kalau diberesin kontraknya dia juga akan habis juga kalau Beres diberesin. itu. Nah, kayak gitu. Jadi ya itu sekuat tenaga pasti terus ngebangun supaya apa? Oh Supaya belum. terus-terusan berenang. Kalau Oh, dia ini ada bangunan. Ya. kalau ditanya sama si Jinnya ini, si Jin ini nanya kayak Guru bantuan. Nanya gimana maksudnya? kok nggak fokus ya. Ini Ki Gunung kayak nerawang. Nggak, jadi bingung. Gini ada Ki Gunung pernah nggak ada temen atau kenalan atau yang pernah nyeritain gitu bahwa dia teh pernah melakukan pesugihan atau dia teh pernah mau melakukan tapi nggak jadi? Pernah nggak dengar yang cerita gitu? Atau ada yang curhat di gunung masalah gitu? Ada juga. Jadi dulu itu ada pengalaman yang dia itu kayak apa, dia udah putus asa, bingung nih kayak gimana, pokoknya gua harus kaya apapun caranya. Dia juga pengen kaya gitu pokoknya. Jadi dengan cara apa aja soalnya udah putus asa. Nah, tapi karena dia itu lahirnya kalau nggak salah, kalau dengar dia itu lahirnya hari Jumat, jadi nggak bisa. Oh gitu. Jadi ada kriteria juga. Ada. Maksudnya dari kelahiran juga ada gitu. Ada. Oh. Gitu. Itu teh biasanya hari apa aja yang disakralin? Yang nggak bisa biasanya gitu. Yang nggak bisa itu hari Jumat. Jumat. Kalau hari lain mah bisa gitu. Oh, bisa. Jadi kalau Jumat emang kenapa istimewa atau gimana sih? Soalnya pastilah jadi itu juga bukan bahan gitu, pertanyaan juga. Ya kalau gitu ya, hari Jumat itu kayak katanya nggak bisa Tapi saya mah nggak bisa nya hari Jumat. Bisa lagi. Jadi umrahnya marahnya bagus ada Jumat mah gitu sih. Atau ada kelebihan gimana sih? Iya. Kalau hari Jumat emang nggak bisa ya. Ajani juga pernah nggak ada kayak pengalaman pesugihan kayak gimana gitu, pernah nggak dengan paling sih pernah ada yang curhat ini sih. Pas jadi saya yang ditanya itu sih. Coba bela kan judulnya ini kita bincang-bincang. Iya. Saya pengen jadi Ajani yang nanya. Sekarang saya yang pengen nanya nih. Saya penasaran soalnya. Udah agak betah nih saya terus. Bingung saya. Coba siapa tahu kebuka aja. Ada suku dulu yang curhat gitu ya masalah pesugihan. Jadi katanya gitu, pas mau ini dia tuh ada syarat sih. Ya. Jadi syarat namanya untuk pelaksanaan. Jadi disediain kayak ayam gitu. Jadi ayam itu tuh harus dimakan. Mau dimakan. Ya. Terus teh pas mau dimakan si ayam itu teh udah disediain sama ini. Udah bahasanya udah perjanjian sama kuncen atau dukun. Ya. Pas mau dimakan ayam itu dia teh langsung teringat sama anaknya. Oh. Iya. Cuman dia teh pas teringat itu teh dia teh jadi merinding sih. Oh ini yang kebuka ya? Dia merinding. Iya, kamera aduh. Jadi gini, saya pengen bertanya lagi sama Ajani. Apa sih maknanya kita itu melakukan pesugihan? Jadi kan kalau tadi saya jawab kan itu
itu bagi orang-orang yang putus asa. Mm-mm. Nah, saya mau tanya sama Jan, apa pesugihan itu? Ya itu kumaha gimana? Kan saya tuh yang hostnya. Ya. Si Gunung ini malah Saya- nanya balik ke saya nih. Saya soalnya pengen nanya daleman nih, soalnya pengen nanya daleman, bukan dasar ya ini. Saya pengen daleman, siapa tahu kalau nanya daleman bisa kepancing juga sama Ki Ade ya. Ki Ade juga bisa mediasi kayak gitu. Tanya ini pertanyaan mungkin agak berbobot ya, versi saya dulu, gak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak dijawab, kalau nggak bisa jawab paling nyerah. Sama ini Mang Ik atau Ki Ade nih, atau sama Mang Asep nih yang punya rumah di sini nih. Terus Mang Asep jadi keganggu Mang Asep. Soalnya emang tadi kita penelusuran kayaknya Iya. ke ini mata. Tadi ya mau explore, Cuman berhubung hujan, jadi nggak jadi. Paling kita bincang-bincang. Gimana sih pertanyaannya? Gini, apa saja sih syarat yang harus pertama aja ya, kita tuh datang ke si kuncen ya. Aja nih pernah dengar gak syarat apa yang harus dibutuhkan untuk kita melakukan pesugihan? Syarat? Kan kayak tadi kayak ayam, kan biasa ada syarat juga. Gimana nih syarat-syaratnya? Syarat kecil aja, kita lebih jelas ke real aja dulu ya. Ke syarat tertentu kayak bunga 7 rupa kah, kayak kain putih kah, kayak minyak kah, telur ayam kampung kan kadang-kadang kan untuk mengadakan ritual itu harus khususnya ada sesajen yang harus komplit gitu. Itu kan udah sama gue nggak dijelasin. Enggak. Ya saya Kan lebih biasanya familiar itu gitu, biasanya Iya. dengar mah gitu. ya familiar itu saja ya. Nah gini, Soalnya biasanya gini kayak ya kalau itu kan salah-salah umumnya biasanya Iya. gitu emang dengar juga sih, tapi emang nggak tahu ya realnya gimana gitu. Tapi kadang sengat dengar yang tadi yang tadinya suruh makan ayam itu, tapi pas mau dimakan keinget sama anaknya, jadi nggak jadi gitu Ya kan? soalnya ada ketakutan juga gitu. Kenapa keinget sama anaknya? Iya. Jadi kan gini, yang namanya pesugihan itu ada perjanjian. Ada perjanjian ini kan antara si pelakunya sama si jinnya itu. Si kuncen nggak tahu ya. Yang namanya kuncen itu nggak. Oh jadi nggak tahu itu mah? Enggak. Yang namanya kuncen, kalau kuncen itu tugasnya? yang namanya kuncen juru kunci kalau pasalnya. Kalau si juru kuncinya ini emang bertugasnya itu untuk mengantarkan saja. Oh, jadi mempertemukan. Iya, jadi kayak bukan maksudnya terus-terusan ngedamping gimana enggak gitu. Apa sih si juru kunci ini? Gitu. Itu kan jadi pertanyaan. Apa si juru kunci ini? Jadi juru kunci ini pemegang atau perantara satu kerajaan gaib yang dimana itu ada ratunya. Nih si ratunya ini emang udah percaya sama kuncinya itu, si juru kuncinya. Jadi dia itu punya amanat dari si ratu penguasa gunung, kayak gunung apa, gunung Kaseke aja, gunung Kideng atau gunung apa gitu ya, gunung hijau. Mana gunung-gunung yang tertentunya, gunung mengenai mistis yang ya kuat. kayak pernah ada gunung Merapi itu apa yang di Bromo apa ini? Ya bro. Ya Bromo kayak gitu kan. Dia itu menugaskan si kuncinya itu udah percaya. Jadi gini, apa yang kamu katakan itu saya sudah percaya. Jadi gini, kalau si kayak Ki Ade mau pesugihan, ngobrol sama kuncinya, saya pengen pesugihan sama ratu, bisa enggak gitu. Otomatis simbahnya itu nanya dulu. Iya, ke ininya jin, ke si ibu ratunya ibu dulu. ratunya, Jadi nggak begitu masuk ke kuncinya, tunjuk saya mau pesugihan ke sana, nggak dulu. Jadi si kuncinya itu, makanya kalau ada beberapa part yang si kuncinya ini mulai ada yang hadir. Jadi si kuncinya ini sering bilang kayak gini,
Nak nanti datang lagi hari Selasa Kliwon depan, Oh, datang ditungguin lagi ke waktunya. sini ya. Mbahnya mau ngobrol dulu sama ibu sama ratunya. Ya hasil kan si Kunjanya tuh ngobrol sama si penguasa Gunung Gelongnya atau Gunung Bromonya. Nah datanglah si blok pesugihannya tuh ke sini. Bagaimana, bisa nggak saya ngelakuin pesugihan? Oh bisa, nah bisa kayak gitu. Itu juga sih Mbah udah Ya sudah konsultasi ngobrol, jadi dulu ya, sama yang jinnya ya itu. sebelum dia Selasa depan kesini juga dia sudah kasih syarat sih, Mbak. Nanti kalau kesini bawa kembang kantil, bawa kembang 7 rupa, bawa telur ayam kampung sama ayam kampungnya, sama sepertinya kayak gitu ada juga ya. Nah alhasil dia itu datang ke Simbanya bawa persyaratan tertentu. Nah udah kayak gitu baru dia unjuk ke si ibunya lagi, nih kayak apa nyambat atau kayak sejenis lagi apa komunikasi lagi kayak tawasulan kayak gitu. Nah sudah kayak gitu si pelakunya ini harus mandi dulu, harus ada ritual-ritual lagi lah kayak mandi beberapa kali di sana juga bisa. Kalau udah keterima baru dia itu ngobrol sama ratunya lagi, bisa nggak dia itu pengen nikah sama beberapa penghuni sini. Oh bisa. Nah baru si ratunya itu oh di sana dia bisa. Jadi nggak bisa langsung sama ratunya, nggak bisa. Kebanyakan yang mau pesugihan itu ya ke anak buahnya kemana gitu. Jadi Langsung ke ratu bisa kecuali Iya. kalau si ratu itu suka sama suka dia gitu. gitu. Bisa. Tapi lumayan juga kayaknya kayak ngelamar kerja gitu. Iya. Sebenarnya yang namanya pesugihan, Syarat-syarat gitu, maksudnya lumayan banyak syarat-syaratnya. ya yang namanya pesugihan itu nggak ada untung, kebanyakannya rugi. Ya, pasti. Ada pertanyaan ke pesugihan nih dari ini nih tim kreator atau dari pemirsa? Mumpung Ki Gunung nih lagi aktif nih. Ini juga katanya ada yang hadir nih di sini nih. Siapa yang hadir Ki? Yang lebih jelasnya lagi Ki Ade, siapa yang hadir Ki Ade? Jadi gitu Kinya masalah pesugihan. Terus teh itu teh Ki dari ininya. Contoh tadi kan yang kalau ke ular dilayani dulu. Terus teh emang itu tuh langsung dapat uang atau penglaris lagi Ki? Penglaris lagi sih kebanyakan. Jadi kalau di TV mah kan dapat uang ya, dapat uang. Nah, jadi biasanya kan kalau udah melayani teh di situ jadi duit gitu ya. Jadi emas kayak apa? Biasanya kan enggak gitu. Jadi emang harus ada usaha. Jadi ada syariat. Jadi mereka itu mendorong usahanya cepat maju gitu, nggak begitu berhubungan dapat duit sih, itu lebih itu enak kalau kayak gitu mah. Kirain teh gitu sesimpel itu. Enggak. Kirain. Tetap Soalnya harus, kan aneh juga itu teh. Tetap harus ada usaha. Banyak uang dari mana itu? Soalnya nggak segitu. Iya. Soalnya kan gitu, kerajaan katanya sih kerajaan jin emang Ki itu mewah-mewah. Ini versi Ki Gunung nih. Pernah gak Ki Gunung nerawang ke kerajaan goib, katanya sih mewah-mewah. Bingung ya kalau setelannya. Ya kalau segi dalam pandangan yang nggak real ya, kayak yang tak kasar itu emang mereka itu mewah. Tapi kalau segi realnya ya gitu lah, kayak rumput, kayak semak-semak rumah mereka itu. Soalnya kan gini anehnya gini Ki, katanya sih dengar. Jadi kerajaan jin mah atau tempat-tempat jin mah bisa di alam sana teh mewah gitu, beremas kayak gitu atau gimana gitu. Tapi kenapa gitu suka ada bangunan-bangunan kosong atau tempat-tempat kayak ini yang udah lama gak dihuni atau pabrik atau gimana, tapi kebanyakan tinggal di situ gitu. Emang gimana maksudnya gitu? Itu mah bukan jin benar-benar jin, jadi
bukan real jin. bukan emang jin, cuman jin yang benar-benar jin real gitu. Nah itu nggak bisa seenaknya keluar masuk ke alam manusia. Itu yang ada. real mah. Jadi Ada mungkin aturannya kalau gitu. yang di rumah kosong, gedung kosong itu mungkin kayak hori atau kayak apa yang korban tabrakan kayak gitu. Kalau jin yang asli, yang benar-benar dijaga, yang suka ada yang dijaga aja gitu ya, kalau mereka yang benar-benar dijaga ya mungkin nggak bisa ke alam manusia, cuman kan mereka juga ada hukumnya, ada tata caranya, ada tata ramahnya juga, nggak bisa kayak gitu. Jadi gak sembarangan. Iya. Jadi berarti di alam mereka juga ada aturan. Terus itu teh kategori kriteria. Berarti yang tadi teh yang dari pertama awal nanti ditanyain sama Ki Gunung. Ya. Itu kira-kira kalau jin-jin yang gitu yang suka disugi atau kategori pesugihan itu biasanya jin-jin yang energi gimana gitu. Soalnya kan itu mah pasti beda kelasnya juga kan, lumayan kelasnya. Iya. Yang namanya pesugihan, jinnya tuh nggak jin abal-abal ya. Iya. Misalnya itu pasti yang dipintanya juga kayak penguasa mereka, jadi kayak presidennya, kayak rajanya. Jadi nggak mungkin jin yang acek-acek gitu ya. Ada, jadi kalau yang biasa dipakai pesugihan itu memang dia itu yang apa, yang benar-benar disegani di kaum mereka. Itu ke Ki Gunung pernah nggak sih? Pernah ada yang minta syariat nggak? Maksudnya yang dia teh ya pelaku pesugihan gitu, terus teh minta syariat supaya dia teh bahasanya udah capek juga itu, terus dia teh mau lepas. Pernah nggak? Atau dengar ke teman Ki Gunung siapa yang ada yang orang yang ada bisa gitu? ada juga yang ada yang minta pengen apa Ya pengen itu lepas lah gitu dari perjanjian itu. pengen hijrah, dia mau digangguin sama dia itu pengen balik lagi kalau Subhanahu wa Ta'ala ya, kembali lagi ya bertobat lah kalau bertobat. Ada, cuman kan gini, gak semata-mata mereka itu bisa melepaskan yang pelaku ini, soalnya kan dia itu udah menyatu sama dia. Jadi lah bicara bahasa sama tekan kontrak. Iya, jadi kenapa? Jadi bahasanya, bahasa si jinnya kayak gini. Kenapa udah pahit ditinggal? Kenapa pas manis-manisnya lo nikmatin gitu ya? Pas udah pahitnya kayak kopi menyusut, lo tinggalin gitu, nggak mau bisa kayak gitu. Jadi harta si setannya, si jinnya ini udah kemakan sama dia, nggak bisa kayak gitu aja. Itu menurut Ki Gunung kan dengan keterangan dari Quran juga atau jadi kan hukumnya kan musyrik kan itu syirik. Iya. Kalau udah gitu berarti gak bisa ditobat atau gimana cara menurut Ki Gunung? Walau alamnya kesannya mah Soalnya itu makan nggak bisa, hanya Allah yang tahunya. Nggak bisa kita memvonis bahwa adalah yang pelaku pesugihan pasti masuk neraka kayak gitu, karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, nggak tahu dia itu menerima tobat hambanya yang benar-benar ingin bertobat. Cuman ya begitu, ada hitung belitungnya juga nanti ya pasti ada masalah amalan makan. Iya pasti sekecil apapun kan nanti kalau di mahkamah Robbaniyah, mahkamah Gusti Allah makan pengadilan diperhitungkan sini. Iya, makanya lah jangan coba-coba pemirsa masalah kayak gini mahnya, jangan coba-coba dimainin atau gimana. Kalau ada masalah keluhan apapun juga cobalah kita bermunajat ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita benar-benar bertobat juga, istighfar, bersholawat, insya Allah segala sesuatunya pasti bakal ada jalan keluar. Karena Gusti Allah makanya gak bakalan mungkin ngasih
cobaan di luar batas kemampuan umat. Terus Ki, oke pemirsa, paling untuk malam ini perbincangan sama Ki Gunung dicukupkan aja sekian. Paling kalau nanti ada pertanyaan seputar hal mistis atau goib juga pengalaman pemirsa, bisa nanti komen-komen juga di kolom kami, di channel kami. Paling untuk malam ini dicukupkan sekian. Semoga semua pemirsa dimanapun berada ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalian dimudahkan, digampilkan dengan segala urusan dunia wa ima urusan akhirat. Dukung terus channel kami Wisata Misteri. Jangan lupa like, subscribe, and comment channel kami. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.